Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Dewi Nawangsari, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait tentang ekonomi makro dengan subpembahasan perdagangan internasional untuk memenuhi tugas besar saya dalam mata kuliah ekonomi makro. Sebelum kepada inti pembahasan kita kali ini mengenai perdagangan internasional, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri menurut KBBI adalah ilmu ekonomi mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan, apa itu makro? Merujuk pada jumlah atau ukuran besar, maka dari itu dapat disimpulkan, makroekonomi adalah bahasan ilmu ekonomi yang berskala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Karena ekonomi makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara. Menurut Bapak Ekonomi Dunia Adam Smith, makroekonomi adalah suatu upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa, biasanya guna untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Masuk kepada inti pembahasan kita kali ini, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Terdapat berbagai faktor memicu terjadinya perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dinikmati oleh setiap negara yang terlibat, tetapi juga ada dampak negatifnya. Pada dasarnya, tak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Hal ini yang memicu suatu negara melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional bisa dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan suatu pemerintah negara, atau satu pemerintah negara dengan negara lain. Berdasarkan negara partisipasinya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, antara lain perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Kemudian dari segi bentuknya, jenis transaksi perdagangan internasional bisa berupa ekspor-impor, konsinyasi, package deal, border browsing, dan lain sebagainya. Perdagangan internasional muncul karena berbagai sebab. Beberapa faktor penyebab tersebut bisa berbeda dari satu negara dengan negara lain. Nah, saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional di suatu negara. Suatu negara tidak mampu menyediakan semua kebutuhan penduduknya. Perdagangan internasional dilakukan dalam pemenuhan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negara tersebut. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda karena memiliki letak geografis yang berbeda. Adanya kekurangan dan kelebihan sumber daya alam ini membuat antar negara melakukan perdagangan internasional. Bukan hanya barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional ini, sumber daya manusia yang berkualitas pun turut bersaing dalam kancah perdagangan internasional. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Pendapatan suatu negara dapat ditingkatkan melalui perdagangan internasional. Misal, transaksi ekspor-impor punya konsekuensi kewajiban terhadap bayar pajak yang harus disetor kepada negara. Misal, seperti bea cukai dan lain sebagainya.
Sebagai produsen melakukan ekspansi penjualan ke negara lain, penumpukan produksi barang di dalam negeri dapat dialihkan atau diperluas dalam pasar luar negeri guna meningkatkan pendapatan. Iklim yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim juga berimbas pada kekayaan sumber daya alam di suatu negara maupun kebutuhan masyarakatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan antar negara pun bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara lainnya. Apabila hubungan antar negara berjalan dengan baik, besar kemungkinan kerjasama keduanya akan berkembang ke banyak sektor dan tidak terbatas dalam bidang perdagangan. Kerjasama itu bisa pula merambah ke bidang lainnya seperti budaya, politik, militer, pendidikan, dan teknologi. Berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat suatu negara memiliki spesialisasi dalam satu sektor ekonomi. Dalam artian, negara maupun penduduknya akan memiliki suatu keahlian khusus dalam menghasilkan barang dan jasa. Indikator kemakmuran suatu negara bisa dilihat dari para pelaku ekonomi, meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Dengan adanya perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi setiap para pelaku ekonomi tersebut. Para produsen akan mengalami kemakmuran jika bisa meningkatkan profit yang dimiliki dan menggerek angka penjualan barang atau jasa ke berbagai negara. Sedangkan bagi konsumen akan mengalami kemakmuran bila telah mampu meningkatkan utility dengan meningkatkan konsumsi barang tanpa terhalang kesulitan memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi di negaranya. Untuk pemerintah juga mendapatkan keuntungan apabila melakukan perdagangan internasional karena sumber pemasukan devisa negara semakin tinggi apabila kegiatan ekspor semakin tinggi. Apabila pasar perdagangan di luar negeri semakin meluas, maka produksi barang atau jasa di dalam negeri pun akan semakin meningkat. Karena hal ini, kebutuhan tenaga kerja pun akan semakin meningkat di berbagai sektor. Jika hal ini terjadi, maka dengan sendirinya angka pengangguran akan semakin berkurang. Perdagangan internasional juga berperan sebagai alat mobilisasi iptek, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional akan memungkinkan suatu negara mengekspor barang dengan berbasis kecanggihan teknologi seperti mesin dan alat-alat modern. Maka dengan demikian akan semakin cepat mobilisasi teknologi negara pengimpor tersebut. Perdagangan internasional secara tidak langsung juga bisa mengendalikan harga di pasar domestik suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang yang mengakibatkan harga mahal bisa diatasi melalui impor barang untuk menambah stok di pasar domestik. Sebaliknya, apabila negara memiliki barang berlebih yang menyebabkan harga barang menjadi murah, maka kegiatan ekspor bisa dilakukan untuk mengurangi barang. Lalu, apa sajakah dampak negatif dari perdagangan internasional? Walaupun kerjasama perdagangan internasional ini mendatangkan banyak manfaat bagi negara yang terlibat, tetapi aktivitas ekonomi ini juga membawa dampak negatif. Apa sajakah dampak negatifnya? Adanya perdagangan internasional ini akan turut menimbulkan persaingan industri antar negara. Apabila produksi barang di suatu negara memiliki kualitas produk yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung mencari barang dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Sedangkan dari sisi konsumsi barang, pengembangan barang elektronik serta otomotif masih dikuasai oleh negara-negara maju. Akibatnya, negara miskin dan berkembang
mayoritas masih sebagai konsumen saja. Keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan bagi industri-industri kecil untuk mengembangkan diri. Aktivitas perdagangan internasional berpotensi semakin membatasi ruang gerak industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun multinasional yang memiliki modal lebih besar. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping, praktik tarif impor adalah tidak benar. Strategi itu merusak esensi dari perdagangan internasional yang seharusnya didasarkan kepada prinsip usaha yang sehat. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tersebut terkait ekonomi makro dengan sub pembahasan perdagangan internasional antara lain, perdagangan internasional adalah suatu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara dengan faktor pemicu seperti kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, kebutuhan meningkatkan pendapatan negara, kebutuhan perluasan target pasar, serta perbedaan iklim. Dengan berbagai manfaat dari adanya perdagangan internasional, seperti terbentuknya persahabatan antar negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, meningkatkan kemakmuran negara, berkurangnya pengangguran, memudahkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menstabilkan harga. Akan tetapi, dari aktivitas ekonomi perdagangan internasional ini pun membawa beberapa dampak negatif, diantaranya produk dalam negeri semakin menurun, ketergantungan terhadap negara maju, industri kecil kesulitan untuk bersaing, serta persaingan yang tidak sehat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan teman-teman semua. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Muhammad Eksan Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi tugas besar ini, serta teman-teman semua yang sudah mensupport. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.